Salam, selamat pagi, selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam pada pagi hari ini, edisi Senin 21 Juni 2021. Karena itu mari buka hati, kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat dan menyambut selamat yang Engkau anugerahkan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup ini. Bapa, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Karena itu, mari Engkau menaruh Roh-Mu bagi kami semua, supaya kami mengerti firman-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya siapkan firman Tuhan untuk kita renungkan dari kitab Amsal pasal 20 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketegaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Satu tema saya siapkan pada pagi hari ini, hidup menjauhi perbantahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita ada di hari yang ke-21 di bulan Juni. Dan melalui firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita renungkan, ada beberapa prinsip penting yang kita pelajari dari tema ini. Dan ada beberapa prinsip penting yang kita dapat gunakan untuk menjauhi perbantahan. Bahkan ada banyak hal yang baik dan positif bagi orang yang hidup menjauhi perbantahan. Hal yang saya maksudkan yang pertama ialah perbantahan dapat membahayakan diri sendiri. Ayatnya yang kedua, sekali lagi saya baca, kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Saudara-saudara, amarah, perbantahan dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri. Bahkan lebih tegas lagi, banyak yang terjadi bahwa orang yang marah menjadi sulit untuk mengendalikan dirinya atau emosinya. Sadar atau tidak, dengan cara itu berakibat bisa melakukan sesuatu tindakan, sikap perilaku yang bukan merugikan orang lain, tetapi merugikan diri sendiri. Hal yang kedua dari firman Tuhan ini, perbantahan membuat orang tidak terhormat. Ayat 3 bagian A saya baca. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan.
Saudara-saudara, kita diarahkan untuk tahu bahwa seseorang yang mampu menjauhkan perbantahan akan lebih terhormat daripada orang yang suka berbantah. Seorang yang menjauhkan perbantahan akan lebih terhormat daripada orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Saudara-saudara, realitas berbicara bahwa amarah dan perbantahan dapat membuat diri sendiri tidak dihargai. Orang selalu cenderung melihat perbantahan dan amarah adalah sesuatu yang negatif dan buruk. Ayatnya yang ketiga B, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarah meledak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari firman Tuhan, perbantahan membuat orang menjadi bodoh. Saya sudah bacakan bagian B dari ayat 3. Orang bodoh identik dengan tidak berpendidikan, tidak terpelajar, tidak berhikmat, atau tidak berakal budi. Orang yang marah dan tidak bisa menjauhi perbantahan oleh Amsal disebut orang bodoh. Itu artinya bahwa perbantahan hanya berakibat kepada kehancuran diri sendiri, bukan orang lain, tapi diri sendiri. Amarah, perbantahan hanya berakibat dan berakhir pada kesia-siaan. Dan firman Tuhan pagi hari ini dengan tegas mengatakan hanya orang bodoh saja yang selalu mau hidup dalam perbantahan dan kemarahan. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara terus mengajar dan mengajak kita, marilah kita bersama-sama hidup menjauhi perbantahan dan amarah. Sebab hal itu hanya akan merugikan diri kita, menjadikan kita bodoh, menjadikan kita tidak terhormat, dan menjadikan kita tidak dihargai oleh orang lain. Semoga saya dan saudara-saudara diberi pengertian oleh Tuhan dan mau dituntun oleh Roh Kudus supaya kita mengerti firman-Nya dan melakukan dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa di sorga yang telah memberkati kami, menyelamatkan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada pagi ini. Bangun dengan selamat untuk kembali beraktivitas hari ini. Bahkan telah mengawali perjalanan hidup hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Buatlah kami mengerti firman-Mu dan mari Engkau menuntun kami untuk membiarkan Roh Kudus beracara dan berkarya, sehingga setiap kali kami mendengar firman-Mu, pengetahuan iman kami bertambah dan kami belajar untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Bapa, diberkati jemaat-Mu, umat-Mu hari ini dalam beraktivitas, mulai dari orang tua sampai anak-anak. Diberkati dalam menghadapi berbagai dinamika hidup, pergumulan-pergumulan, sakit penyakit, kegagalan, dan berbagai hal. Mari Engkau arahkan kami semua menikmati hidup
suka dan duka dalam iman yang kokoh kepadamu. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, para dokter, para medis, aparatur sipil negara, saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan untuk menjalankan segala tugas tanggung jawab dengan baik untuk kesejahteraan dan untuk mendatangkan damai sejahtera. Bapa, kemelut kehidupan berbangsa bahkan mendunia senantiasa kami serahkan kepadamu. Biarkan kami umat-Mu selalu setia untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memberi dukungan yang positif kepada pemerintah dalam memutus rantai COVID-19. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Para janda, duda, anak yatim piatu, fakir miskin, orang-orang terlantar, saudara-saudara kami yang berada dalam himpitan kehidupan, yang dipenjara, lawat mereka dengan kasih-Mu. Bapa, ini doa kami, ini seruan kami dan penyerahan hidup kami hari ini. Dengarkanlah hamba-Mu tidak memerintah di Kau, jadilah seturut dengan kehendak-Mu, dan kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarkanlah kita semua tertuntun dan terberkati oleh kasih dan kuasa Tuhan hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.